Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan selamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap! Dan Petrus mengatakan dalam kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Hanya Yesus yang itu sebabnya kalau engkau percaya, engkau dan sisi ruang akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang hatimu mengaku engkau dibenarkan, dengan mulut dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, saya berharap di pagi ini kemanapun kita akan beribadah, kiranya kita mempersiapkan hati kita, biarlah Tuhan disenangkan, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah di pagi ini, udah berapa hari saya tidak dapat tayangan karena tenggorokan saya sakit. Setiap kali bersuara itu tambah sakit, jadi ya terpaksa menahan diri dari bersuara. Puji nama Tuhan. Dan kemudian kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup dalam kasih adalah hidup yang paling indah dalam nama Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Haleluya. Jadi saya memberikan tema hidup dalam kasih, ya. Orang-orang percaya hidup dalam kasih itu akan senantiasa bahagia, akan senantiasa sukacita, akan senantiasa menikmati segala yang baik, baik dari Tuhan, baik dari sesamanya. Walaupun bukan berarti kalau kita hidup dalam kasih, lalu kita terus jalan di jalan tol, tidak. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan akan terus membela orang-orang yang melakukan kehendak Bapa dalam kasih. Terpujilah Tuhan. Nah, orang yang hidup dalam kasih dikatakan oleh firman Allah dengan jelas dan dikatakan supaya orang yang hidup dalam kasih itu saling memperhatikan. Namanya saling, ya, tidak mencari kesempatan. Namanya saling itu mereka satu dengan yang lain saling memperhatikan. Tidak seorang saja, tetapi kedua belah pihak terlibat di dalam saling memperhatikan itu. Itu sebabnya dalam sebuah keluarga kalau tidak ada kata saling memperhatikan, saling di dalam kehidupan, kalau yang satu salah tidak ditegur, anaknya salah tidak ditegur, bapaknya tukang mabuk enggak. Ya, saya dulu ada seorang ayah yang suka memaki-maki anaknya dengan nama-nama kebun binatang. Kemudian saya ajar anaknya, kalaupun saya salah ya. Tetapi saya tidak mengatakan untuk mengatakan apa yang dikatakan bapaknya. Saya hanya mengatakan supaya dia berbalik berpikir, ya. Dan itu pukulan yang memang pelat gitu. Anaknya hanya berkata, Pak, kalau anaknya anjing, bapaknya apa? Gitu. Itu saja, tapi jangan kau tambah. Jadi kalau bapaknya, anaknya anjing, bapaknya apa? Nggak mungkin anaknya anjing, bapaknya
manusia. Dan itu pukulan telak yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Jadi jangan suka memaki-maki. Kalaupun engkau diberi otoritas, jangan suka maki-maki kebun binatang, kebun. Kalau mau apa ya kebun sayur aja. Lontong lu, saya mukul lu, kantong lu. Itu nampaknya nggak membawa dampak. Tapi kalau binatang itu sangat membawa dampak. Ya, jadi saling memperhatikan. Jadi kalau orang tua salah bukan berarti dia bisa diingatkan. Asal dengan cara yang beretika. Ya, jangan seenak-enaknya. Sebagai orang tua jangan seenak-enaknya. Atau sebagai anak suka-sukanya karena merasa dia sudah besar, sudah dewasa, sudah seperti merajai. Apalagi kalau sudah anak hidup dalam tanpa takut Tuhan, tanpa takut siapapun, tidak takut dosa, wah itu berbahaya. Jadi saling memperhatikan supaya apa? Supaya kedua-duanya tidak terjerembab dalam kehidupan yang salah. Yang kedua dikatakan supaya saling mendorong dalam kasih. Jadi mendorong setiap anggota keluarga dalam kasih, dalam jemaat juga demikian, dalam kasih, mendorong dalam setiap kehidupan ini. Itu sebabnya sekecil apapun kasih itu perlu dilakukan dengan benar, tanpa motivasi yang salah. Saya memang tidak banyak harta, tetapi namanya untuk menolong, saya akan terus lakukan. Dan baik tanpa meminta uang kontrak, lebih besar dari rumah saya ini rumahnya, dan tanpa harus minta bayaran air kepada orang yang tiap hari mengambil air. Kita tidak perlu. Karena apa? Ada Tuhan. Sumber berkat kita. Ada Tuhan sumber kebaikan kita. Bukan berarti tidak pernah membuat masa-masa sulit. Tapi bukan berarti ketika saya mengalami masa-masa sulit, lalu saya hentikan air. Lalu saya minta uang kontrak. Tidak. Karena saya tahu orang yang suka menolong dalam kasih, dia juga akan mendapat pertolongan dalam Tuhan Yesus. Ada saja cara Tuhan untuk memperhatikan. Walaupun mungkin tidak berkelebihan. Seperti yang sudah saya katakan pada waktu yang lalu. Sejak bulan Maret itu saya ambil kendali dalam usaha. Lalu kemudian sedikit ada perubahan yang signifikan lah ya setelah saya memegang, dan saya merasakan saya bisa berbuat lebih jauh lagi. Karena apa? Nah, karena saya menganggap selama ini hanya flowing like a river aja. Saya mau katakan kalau engkau flowing like a river, kau tidak akan mau menuju kepada hal yang lebih tinggi. Tapi kalau engkau berdoa dan mengharapkan janji Tuhan tergenapi, berdoa dan pegang janji Tuhan itu, dan engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Jadi di dalam rumah tangga itu adalah contoh yang terbaik dalam menerapkan. Jadi kalau ada empat anggota keluarga hidup saling tolong-menolong, bukan hidup saling pertengkaran, itu akan damai. Tapi kalau dalam satu merasa lebih hebat, satu merasa lebih luar biasa, satu merasa paling sulung, satu merasa paling bungsu, nah itu sudah bahaya. Itu namanya tidak saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Orang yang mendorong saling dalam pekerjaan yang baik, tahu apa yang harus diperbuat, tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Dan kita hidup dalam kasih, dalam lingkaran kasih yang dipenuhi dengan saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Sehingga kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Sebab Tuhan katakan, kalau kita dalam persatuan yang akrab, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Kalau kita hidup dalam kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Doa dan harapan saya, hari Minggu ini kita tetap berharap kepada Tuhan dengan segala pekerjaan yang baik. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan kami tetap hidup dalam kasih Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, sehingga kami tak bisa melakukan apa yang terbaik dalam hidup. Kalau engkau sedang sakit, yakin dan percayalah. Saya mengatakan kepada Anda, saya tidak hanya sekedar bahwa saya sakit lalu saya datang ke dokter atau pergi ke atau memakan obat, tidak. Saya adalah orang yang percaya pada kegenapan menjadi firman Allah. Oleh dulu-dulunya engkau sembuh. Walaupun setelah berapa hari ini saya tidak sayang oleh tenggorokan, saya bersabar untuk menantikan kebaikan Tuhan jatuh bagi saya. Dan pada hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Allah itu karena Tuhan telah menyembuhkan saya, dan saya yakin itu sempurna. Dan itu sebabnya kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang engkau derita, aku perintah keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Percaya saja, Tuhan mampu menolong engkau dimanapun engkau berada. Dan ketika engkau mengalami masalah, dan saya mau katakan kepadamu, ketika saya mengalami masalah, saya tidak pernah lari untuk berharap kepada orang-orang terdekat saya ataupun keluarga saya, tetapi larilah kepada Tuhan, dan engkau akan melihat pertolongan di dalam nama Yesus Kristus. Segala hal yang baik, yang kalau orangnya yang membutuhkan pertolongan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus. Berikan pertolongan, berikan kasih kepada mereka. Dalam nama Yesus, kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan datang kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah, selamat kita beraktivitas, dan nama Tuhan dipuji dan dipuji. Ayo, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.